Saya selalu berpikir bahwa orang yang menghargai kehidupan adalah orang yang pernah kehilangan. Jadi dia akan lebih memaknai hidup, termasuk saya dan Kak Emil. Jadi melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda gitu. Kalau dulu kan masih ada yang namanya hasrat atau semangat untuk wah ini. Saya juga pikir-pikir, aduh ya ternyata organisasi banyak itu, apakah saya mampu gitu menjaga amanah dari itu? Itu menjadi penting lah menurut saya. Kita sudah merubah, men-switch gitu, bahwa semua itu ternyata Allah tuh sudah memiliki rencana hidup buat kita. Jadi nggak perlu tuh ngoyo terkait dengan ingin A, ingin B, ingin C gitu. Insya Allah. Jadi momen ini meredefinisi lah Mbak. Ya. Meredefinisi, menskala prioritaskan aspek-aspek kehidupan. Itu oleh momen ini gitu. Apakah karir bapaknya yang dinomorsatukan, apakah karir ibunya mengikuti, apakah anak, pada akhirnya adalah kebahagiaan keluarga menjadi nomor satu. Dengan kejadian Eril itu, akhirnya saya tahu yang paling berharga adalah kebaikan. Jadi kebaikan tidak perlu jabatan. Berbuat kebaikan kayak Eril Semua tidak bisa. perlu umur panjang dalam arti biologis ya. Berbuat kebaikan tidak harus kaya raya dulu, berkuasa dulu. Ternyata berkebaikan kapan saja. Itulah bekal Eril, kesimpulannya itu. Iya. Karena tidak semua orang juga akan didoakan sedemikian rupa seperti Eril itu, 1 in a million mungkin ya. Nah, Eril mengajarkan rumusnya hanya itu. Benih kebaikan di dunia ternyata menjadi jutaan doa. Dan ada pelajaran sebetulnya ya, karena saya melihat langsung ketika Eril itu akan masuk ke dalam air, dia lepaskan semua yang dia cintai. Dari mulai sepatu barunya, jam tangan kesayangan, kacamata, jaket, semua dia lepaskan ya. Dia hanya masuk ke air dengan pakaian untuk menutup auratnya saja gitu. Dan dia tidak membawa apa-apa pada waktu itu. Bahkan sampai saya kembali ke Indonesia, saya melihat barang-barang Eril, semuanya, apakah itu HP-nya, laptopnya, bahkan saya lihat itu yang namanya ijazah, dan segala macam dari mulai akte lahir, segala macam gitu ya, saya tuh sampai menangis. Ini tuh gak ada artinya ya. Yang Eril bawa tuh ternyata gak ada kaitannya dengan dunia sama sekali ya, dalam bentuk fisik gitu. Jadi yang dia bawa hanya amal. Nah itu yang kemudian saya berpikir, ya kalau gitu bekal aja yang kita perlukan. Jadi nggak perlu, ya saya juga sebetulnya itu juga jadi pemikiran saya. Jadi kenapa kita tuh harus kadang-kadang kontrok-kontrokan gitu. Misalkan kita ingin sekolah tertinggi, ingin kemudian jabatan tertinggi, semua tertinggi, padahal itu nggak jadi apa-apa, tidak akan dinilai sama sekali. Bahkan kita sekolah dimanapun nggak akan ditanya gitu. Ijazah itu Pak nggak ada artinya gitu. Nah jadi saya berpikir bahwa itu yang kemudian pandangan hidup yang harus dirubah tuh seperti itu gitu. Jadi kita kembalikan. Jadi ini lebih refleksi untuk kami dan mudah-mudahan juga jadi hikmah bagi orang lain ya Pak. Pokoknya mah kalau main game kira-kira gitu ya. Level kita tuh udah setinggi-tingginya level dalam bab keikhlasan itu. Ya ibarat ujian Mbak. Kalau udah lewat ujian ini mah perasaan ya. Sebutkan jenis ujian-ujian lain tuh kayaknya bisa. Beribu orang bisa menyatakan bela sungkawa. Tapi kita memang tak pernah bisa merasakan besarnya gelombang yang menghantam orang terdekat. Terhadap mereka, kita hanya bisa mendengarkan. Itu pegangan saya. Daftar pertanyaan yang saya susun dengan sangat hati-hati, nyaris tak terpakai. Bercerita panjang dengan sendirinya seakan tanpa putus, tanpa ingin berhenti, mengingat detail memori-memori bersama Eril. Saya pernah mendengar ujaran, bila kita begitu mencintai seseorang, ia tak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi kenangan, menjadi semangat, atau menjadi kebijaksanaan. Mungkin yang harus dilakukan bukanlah belajar hidup tanpa orang yang meninggalkan kita,
tapi belajar hidup dengan cinta yang mereka tinggalkan. Dan bila cinta itu tak terbilang, kita cukup merawatnya dengan rindu. Terus kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullahnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkok anak perempuan nih. Iya. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya bilang, "Loh, ini gimana, gitu." Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya, "Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah ternyata ini Allah itu sudah mempersiapkan Arka juga sebagai pelipur lara buat kami gitu. Jadi sekarang tuh kayak, wah Arka tuh ceria banget kan, dia tuh adorable banget gitu. Ketemu orang tuh dia gampang deket sama orang gitu. Dia peluk, dia nurut sama ayahnya, dia pokoknya ini banget deh, kompak banget sama Kang Emil. Ya, kan di momen ini sederhana Mbak Nana. Kami orang tua kehilangan anak, Arka anak kehilangan orang tua gitu. Seolah sebuah takdir dipertemukan di sebuah proses transisi kan. Kita ketemu dulu, bercengkerama dengan Eril pergi, Arka ibaratnya menjadi pelipur lara gitu. Jadi ya Allah beri kami tetap 2 anak gitu kan.